Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta PPG. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang soal-soal modul profesional PAI topik 1 sampai dengan topik 8 yang berjumlah 40 soal lengkap dengan jawaban dan penjelasannya. Selamat menyaksikan dan selamat mengerjakan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Topik 1 yaitu tentang mengungkap esensi ayat Muhammad dan mutasyabihat. Soal nomor 1. Allah Subhanahu wa taala menyebut adanya ayat Muhammad dan mutasyabihat dalam surat Al-Imran ayat 7. Pertanyaannya adalah salah satu tujuan utama diturunkannya ayat mutasyabihat tersebut untuk apa? Pilihan jawaban A. Menguji manusia apakah mereka akan menafsirkannya dengan benar atau keliru. Yang B. Memberikan kebebasan manusia untuk menafsirkan Al-Quran sesuai keinginan. Yang C. Agar manusia tidak dapat memahami seluruh isi Al-Quran. Yang D. Menghindari kejelasan dalam hukum Al-Quran. Kalau kita lihat dari pilihan jawaban soal di atas adalah yang C dan D ini kurang tepat. Yang A dan B ini sedikit ada kemiripan, tapi yang paling tepat ini yang A, yaitu menguji manusia apakah mereka akan menafsirkan dengan benar atau keliru. Ini jawabannya, ini penjelasannya. Kalau sudah, kita langsung ke soal nomor 2. Pertanyaan nomor 2 adalah bagaimana perbedaan mendasar antara ayat Muhammad dan mutasyabihat? Perbedaan yang mendasar antara ayat Muhammad dan mutasyabihat. Perbedaan mendasarnya apa kira-kira? A. Muhammad memiliki makna tegas dan jelas, sementara mutasyabihat memiliki makna yang bisa berubah-ubah. Yang B. Muhammad menjadi dasar hukum Islam, sedangkan mutasyabihat mengandung makna simbolik yang tidak langsung. Yang C. Muhammad hanya bisa dipahami oleh ulama besar, sedangkan mutasyabihat bisa dipahami oleh semua orang. Yang D. Muhammad hanya ada dalam hukum fikih, sementara mutasyabihat hanya ada dalam kisah-kisah Nabi. Kira-kira jawaban yang paling benar yang mana ini? A, B, atau C? Silahkan Bapak Ibu dijawab kira-kira jawaban yang paling tepat. Kalau menurut saya ini jawaban yang tepat adalah yang B. Muhammad menjadi dasar hukum Islam, sedangkan mutasyabihat mengandung makna simbolik yang tidak langsung. Ini jawabannya. Ini penjelasannya, silakan Bapak Ibu dipahami. Kalau sudah, kita langsung ke soal nomor 3. Soal nomor 3, salah satu ayat mutasyabihat adalah ayat yang menyebutkan bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Toha ayat 5. Bagaimana cara terbaik dalam memahami ayat ini agar tidak terjerumus dalam pemahaman yang salah? Nah, di sini adalah bagaimana cara yang terbaik dalam memahami ayat ini agar kita tidak terjerumus ke dalam pemahaman yang salah. Makna dari bersemayam di atas arsy, surat Toha ayat 5. Kita lihat pilihan jawabannya. A. Meyakini bahwa Allah benar-benar duduk di atas arsy sebagai manusia duduk di atas kursi. Yang B. Menolak ayat ini karena bertentangan dengan konsep keesaan Allah. Yang C. Menafsirkan dengan makna simbolik bahwa Allah memiliki kekuasaan penuh atas alam semesta. Yang D. Mencari sumber di luar Al-Quran dan hadis untuk mengetahui hakikat kebenaran Allah. Dari pilihan A, B, C, D yang paling tepat menurut Bapak Ibu kira-kira yang mana ini? Yang A ini menurut saya ini kurang tepat. Yang D juga sama. Yang A ini kurang tepat. Yang B ini menolak, ini juga kurang tepat. Yang D apalagi kemungkinan yang menurut saya yang paling tepat adalah yang C, menafsirkan dengan simbol bahwa Allah memiliki kekuasaan yang penuh atas alam semesta. Kekuasaan penuh atas alam semesta ini kata kuncinya. Menurut saya yang C. Kita lanjut cari jawabannya kira-kira. Ya, jawabannya C. Silahkan itu penjelasannya dipahami dan dibaca oleh Bapak Ibu. Kalau sudah, kita lanjut ke nomor 4. Masih topik 1.
Jika seorang muslim menemukan ayat yang seolah-olah bertentangan dengan Muhammad dan mutasyabihat, bagaimana pendekatan yang paling dalam memahami perbedaan tersebut? Pertanyaannya, bagaimana pendekatan yang paling sesuai dalam memahami perbedaan tersebut? A. Mengutamakan ayat mutasyabihat karena mengandung makna yang lebih dalam. Yang B. Menolak ayat mutasyabihat karena maknanya tidak jelas dan dapat menyesatkan. Yang C. Memahami ayat mutasyabihat dalam cahaya ayat Muhammad karena Muhammad ada dasar hukum yang jelas. Yang D. Membandingkan ayat tersebut dengan kitab-kitab lain di luar Al-Quran untuk menemui kebenaran yang luas. Ini jawabannya hampir rata-rata mirip antara A, B, C, D, hampir sama ini. Nah, untuk memahaminya kita harus benar-benar mendalam. Kira-kira apa yang paling tepat menurut Bapak Ibu? Kalau menurut saya ini yang agak mendekati ini yang bagian C, memahami ayat tersebut dalam cahaya ayat Muhammad karena Muhammad ada dasar hukum yang jelas. Kita lihat jawabannya ya. Silahkan Bapak Ibu, jawabannya C. Sini ada penjelasannya adalah ayat Muhammad memiliki makna yang jelas. Oke, kalau sudah kita langsung soal terakhir, topik 1 nomor 5. Jika seseorang mencoba menafsirkan ayat mutasyabihat hanya menggunakan akal dan logika tanpa mempertimbangkan sumber lain seperti hadis dan pendapat ulama, apa risiko utama dari pendekatan ini? Apakah ada risikonya atau tidak? Kita lihat pilihan jawabannya. A. Dapat menghasilkan pemahaman yang lebih modern dan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang B. Berisiko menyesatkan karena ayat tersebut tidak bisa ditafsirkan sembarangan. Yang C. Membantu menemukan kebenaran sebelum diketahui oleh para ulama terdahulu. Yang D. Memudahkan pemahaman bagi orang awam yang kurang mengerti bahasa Arab. Kira-kira jawabannya menurut Bapak Ibu A, B, C, D ini mana yang paling tepat? Yang mengandung resiko. Resiko ya, kata kuncinya adalah resiko. Berarti kalau lihat dari poin A, B, C, yang paling tepat menurut saya ini yang berisiko. Yang B, berisiko menyesatkan. Yang ini ya Bu, Bapak Ibu. Kita lihat jawabannya. Ya betul B ya Bu. Silahkan dibaca pemahaman dan penjelasannya. Di sini ada. Kalau sudah, kita langsung ke topik kedua, yaitu kriteria kesahihan hadis. Kriteria kesahihan hadis. Soal nomor 1. Hadis yang memenuhi semua kriteria kesahihan disebut hadis sahih. Salah satu syarat utama hadis dapat dikategorikan sebagai sahih adalah istilah sanad. Apa artinya istilah sanad tersebut? Berarti apa nih istilah sanad itu? Di sini ada pertanyaan, ada pilihan jawabannya. A. Setiap perawi dapat dalam sanad harus memiliki ikatan yang kuat. B. Hadis tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran. Yang C. Rangkaian sanad hadis tersambung atau bersambung tanpa adanya perawi yang terputus. Yang D adalah hadis harus diriwayatkan oleh minimal 3 orang. Menurut Bapak Ibu, kira-kira mana jawaban yang paling tepat? Istilah sanad. Ya, kata kuncinya adalah istilah sanad. Kira-kira yang mana? Kalau menurut saya ini yang paling tepat adalah yang C. Harus ada sanad yang tersambung di sini nih. Kata kuncinya adalah bersambung tanpa ada perawi yang terputus. Kita lihat jawabannya. C. Di sini ada tanpa adanya perawi yang terputus ya Bu, Bapak Ibu. Silahkan dibaca dan dipahami. Kalau sudah, kita langsung ke soal nomor 2. Seorang perawi hadis harus memiliki sifat dabs agar hadisnya dianggap sahih. Sifat dabs dalam periwayatan hadis berarti apa? Sifat dab ini dalam periwayatan hadis berarti disebut apa? A. Memiliki pemahaman mendalam tentang tafsir Al-Quran. B. Memiliki ingatan yang kuat dan ketelitian dalam meriwayatkan hadis. Yang C. Menghafal seluruh hadis dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Yang D. Memiliki banyak sanad dalam meriwayatkan hadis tertentu. Kira-kira yang paling tepat yang mana? Yang disebut dengan sifat dabs ini. Silahkan Bapak Ibu dijawab A, B, C, D-nya, pilihannya. Kalau sudah, yang kira-kira yang mana? Oke, kalau menurut saya ini antara A, B, C, D, yang paling tepat adalah seorang periwayat hadis itu harus memiliki ingatan yang kuat dan ketelitian dalam meriwayatkan hadis. Kalau menurut saya yang B. Kita lihat jawabannya. B ya. Sini ada penjelasannya. Oke. Yang B, silakan Bapak Ibu dibaca dan dipahami. Kita lanjut soal nomor 3.
perawi hadis dikenal sebagai orang yang adil dan memiliki hafalan kuat. Namun dalam hadis yang diriwayatkannya ditemukan perawi lain yang memiliki hafalan lemah. Bagaimana status hadis tersebut? Pertanyaannya, bagaimana status hadis tersebut kalau ditemukan ada hafalan yang lemah di sini? Ada pilihan jawabannya. A, tetap dianggap sahih karena ada perawi yang adil di dalam sanadnya. Yang B, menjadi hadis hasan karena perawi yang lemah masih bisa diterima. Yang C, menjadi hadis dhaif karena terdapat perawi yang hafalannya lemah. Yang D, masih bisa menjadi hadis sahih jika didukung oleh banyak sanad yang lain. Nomor 3, jawaban yang paling tepat adalah menurut saya adalah yang menjadi hadis dhaif karena terdapat perawi yang lemah. Kalau menurut saya jawabannya ini yang C, menjadi hadis dhaif karena terdapat perawi yang hafalannya lemah. Kita lihat jawabannya yang C. Silahkan Bapak Ibu dilihat. Kalau sudah kita langsung soal nomor 4 dengan topik 2. Salah satu kriteria kesahihan hadis adalah tidak boleh mengandung syadz atau kejanggalan. Hadis dianggap syadz jika A, pilihan jawabannya A, bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat periwayatannya. B, diriwayatkan oleh banyak perawi dengan lafaz yang berbeda. C, hanya diriwayatkan oleh seorang perawi dari kalangan tabi'in. Yang D, memiliki banyak sanad yang berbeda dalam periwayatannya. Kira-kira hadis yang dimaksud hadis syadz itu apa menurut Bapak Ibu? Soal nomor 4, A, B, C, atau D. Oke. Kalau menurut saya ini jawaban adalah yang A, yaitu bertentangan dengan hadis yang lebih kuat dari periwayatannya. Kita lihat jawabannya. Yang A. Sini ada penjelasannya. Silakan dibaca. Hadis syadz adalah hadis yang bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat dari sanad atau maupun kualitas perawinya. Silakan Bapak Ibu dibaca dan dipahami. Kalau sudah, kita lanjut ke soal terakhir, topik 2, yaitu tentang nomor 5. Jika suatu hadis memiliki perawi yang adil dalam hafalannya baik, tetapi dalam sanadnya ditemukan cacat atau tersembunyi atau ilah. Bagaimana status hadis tersebut kalau ditemukan cacat dalam sanadnya? Ya, cacat dalam sanadnya. Kira-kira apa status hadis tersebut? A, tetap dianggap sahih karena ilah tidak terlalu mempengaruhi hadis. Yang B, tidak dapat diterima sebagai hadis sahih. Yang C, bisa diterima tetapi hanya dalam konteks sejarah bukan hukum. Yang D, hadis tersebut secara otomatis menjadi hadis mutawatir. Silakan Bapak Ibu dijawab kira-kira A, B, C, apa D. Oke. Kalau menurut saya ini jawaban yang tepat atau jawaban yang sesuai adalah yang B, tidak dapat diterima sebagai hadis sahih. Kita lihat jawabannya ya, yang B. Oke. Tidak tampak secara langsung tetapi ditemukan penelitian mendalam oleh ulama jika tersebut mengandung ilah. Tidak dianggap sahih di sini. Silakan Bapak Ibu pahami penjelasannya. Kalau sudah, kita lanjut ke topik 3, yaitu tentang keimanan kepada qada dan qadar. Soal nomor 1. Salah satu tanda kecil menjelang hari akhir adalah banyaknya fitnah yang membuat manusia semakin jauh dari ajaran Islam. Bagaimana jika seorang muslim dalam menghadapi fitnah di akhir zaman? Bagaimana kita seorang muslim dalam menghadapi fitnah di akhir zaman? A, menjauhi lingkungan sosial untuk menghindari fitnah. Yang B, meningkatkan keimanan dan memperdalam ilmu agama. Yang C, mengikuti arus perkembangan zaman agar tidak tertinggal. Yang D, menyebarkan berita yang belum tentu benar agar lebih waspada. Silakan Bapak Ibu dijawab A, B, atau C, atau D. Kalau sudah, menurut saya ini jawaban yang paling tepat atau sesuai adalah yang B, meningkatkan keimanan dan memperdalam ilmu agama. Itu jawaban yang realistis untuk agar kita terhindar dari fitnah di akhir zaman. Kita langsung, kalau sudah, ini jawabannya ya B,
Ini penjelasannya, silahkan dibaca Ibu. Kalau sudah, kita langsung ke soal nomor 2. Dalam konsep kodo dan kodar, manusia diberikan kebebasan untuk berusaha, tetapi dalam ketetapan Allah, bagaimana pertanyaannya? Seorang muslim memahami hubungan antara usaha dan takdir. Ada usaha dan takdir. Takdir adalah ketentuan Allah. Takdir adalah ketentuan Allah, sedangkan kita harus berusaha. Bagaimana seorang muslim memahami hubungan antara usaha dan takdir? A. Pilihan jawabannya A. Usaha manusia tidak berpengaruh terhadap takdir karena semuanya sudah ditentukan Allah. B. Takdir sepenuhnya diubah oleh manusia tanpa campur tangan Allah. Manusia berusaha semaksimal mungkin, tetapi hasilnya tetap dalam ketetapan Allah. Takdir hanya berlaku bagi orang yang beriman, sementara orang kafir bebas menentukan nasibnya. Silakan Bapak Ibu dijawab kira-kira mana yang paling tepat, A, B, atau C. Kalau menurut saya yang D ini salah ya. Ini salah. Ini kurang tepat. Kira-kira yang paling tepat yang mana ini? Manusia. Nah, yang paling tepat yang C. Manusia harus tetap berusaha semaksimal mungkin, tetapi hasilnya tetap dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lihat jawabannya yang C. Ini penjelasannya, silakan Bapak Ibu dibaca. Kalau sudah, kita lanjut ke soal nomor 3. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kiamat akan datang secara tiba-tiba dalam surat Al-A'raf ayat 187. Apa hikmah dibalik kerahasiaan waktu terjadinya hari kiamat? Hikmahnya, kira-kira apa hikmah dari dibalik kerahasiaan kiamat itu? Hikmahnya ya, kata kuncinya adalah hikmahnya. A, pilihan jawabannya A, agar manusia hidup dengan penuh ketakutan dan kekhawatiran. Yang B, supaya manusia tetap optimal baik tanpa menunda taubat. Yang C, agar hanya orang-orang pilihan yang mengetahui kapan kiamat terjadi. Yang D, supaya manusia tidak perlu memikirkan tentang kehidupan setelah mati. Oke, kira-kira yang mana nih yang paling tepat? Yang A ini kurang tepat. Yang C juga sama. Yang D ini sama. Yang paling tepat ini nomor yang B. Supaya manusia tetap beramal baik tanpa menunda-nunda taubat. Hikmahnya ya. Kalau kita lihat jawabannya yang B. Oke, ini penjelasannya. Kalau sudah, kita langsung ke soal nomor 4. Dalam Islam, seorang harus percaya kepada takdir baik maupun buruk. Namun, bagaimana cara seorang muslim menyikapi musibah dalam hidupnya sesuai dengan ajaran qada dan qadar? A. Menyalahkan diri sendiri sepenuhnya karena tidak cukup berusaha. Yang B. Menerima dengan sabar dan tetap berusaha mencari solusi terbaik. Yang C. Berputus asa dan meyakini bahwa kehidupannya tidak akan pernah berubah. Yang D. Menyalahkan orang lain atau lingkungan atas kejadian buruk yang menimpanya. Silakan Bapak Ibu dijawab kira-kira dari A, B, C, D yang mana yang paling tepat. Tentang bagaimana cara menyikapi musibah. Ya, kata kuncinya adalah menyikapi musibah sesuai dengan qada dan qadar. Oke, kalau sudah, kira-kira mana yang jawabannya yang paling tepat? Yang A ini kurang tepat menurut saya. Ya, yang mana yang C juga ini kurang tepat. Ini sama. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Yang B ya, Bapak Ibu. Kita lihat jawabannya ya, yang B. Itu penjelasannya, silahkan dibaca. Kalau sudah, kita lanjut ke soal terakhir, topik ketiga. Hari kiamat terjadi dari berbagai tahapan termasuk kebangkitan manusia dari kubur dan perhitungan amal. Bagaimana kaitan keyakinan terhadap hari akhir dengan perilaku seorang muslim di dunia? Nah, apakah ada kaitannya antara hari akhir dengan perilaku manusia atau umat muslim di dunia? Pilihan jawabannya A. Orang yang beriman kepada hari akhir akan lebih bertakwa dan berhati-hati dalam beramal. Yang B. Keimanan terhadap hari akhir tidak berpengaruh terhadap kehidupan duniawi. Keimanan terhadap hari akhir hanya berfungsi sebagai teori dalam Islam. Semua manusia akan selamat di akhirat, sehingga perilaku di dunia tidak terlalu penting. Silakan Bapak Ibu dipilih jawabannya A, B, C, atau D. Silakan diteliti dulu kira-kira ada kaitan nggak antara keyakinan dengan perilaku.
Oke, kalau menurut saya ini yang D ini kurang tepat. Yang C juga sama. Yang ini juga sama. Yang tepat berarti yang poin A. Orang yang beriman kepada hari akhir akan lebih bertakwa. Bertakwa dalam dan berhati-hati dalam beramal atau beraktivitas dalam kehidupan sehari-harinya. Oke. A ya Bapak Ibu ya jawabannya. Kita lihat jawabannya. Ini A ya sama. Ini penjelasannya silahkan dilihat. Kalau sudah kita lanjut ke topik 4, pembentukan akhlakul karimah. Topik 4 ya, soal nomor 1. Dalam kehidupan sehari-hari seseorang dapat membentuk akhlakul karimah melalui berbagai cara. Salah satunya cara yang paling efektif untuk menginternalisasikan akhlak mulia adalah dengan menginternalisasikan akhlak mulia dengan A. Membaca banyak buku tentang etika dan moral. B. Menghafal dalil tentang akhlak. C. Mencontoh langsung perilaku yang baik dari orang-orang yang berakhlakul karimah. D. Menghindari pergaulan dengan orang yang berbeda pandangan. Silahkan Bapak Ibu dijawab kira-kira paling efektif melihat hasil atau contoh akhlakul karimahnya kira-kira yang mana. Silahkan Bapak Ibu dipilih jawabannya A, B, C, atau D. Kalau sudah, oke kita lihat ya jawaban pilihan jawabannya. Menurut saya ini yang D ini kurang tepat. Yang A ini juga kurang tepat. Yang B juga sama. Oke, yang paling tepat kemungkinan ini yang mencontoh langsung perilaku karena akhlak itu perilaku. Oke, yang C ya Bapak Ibu. C. Kita lanjut soal nomor 2. Ya, ini pilihan, ini jawabannya, ini penjelasannya silahkan Bapak Ibu dibaca. Kalau sudah, kita lanjut nomor 2. Kiai Ahmad Dahlan menekankan pentingnya pembentukan akhlakul karimah melalui pendidikan. Prinsip utama dalam pendidikan akhlak menurut beliau adalah prinsip utama dalam pendidikan menurut akhlak beliau. Pendidikan akhlak menurut Kiai Ahmad Dahlan kira-kira apa? A. Pembelajaran harus dilakukan dengan hukuman tegas agar peserta didik disiplin. Yang B. Memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari untuk mendidik karakter. Yang C. Mengutamakan ilmu dunia dan mengesampingkan ilmu agama. Yang D. Melakukan pembelajaran hanya secara teoris tanpa praktik. Silakan Bapak Ibu dijawab. Mana kira-kira jawabannya? A, B, C, atau D? Oke, silakan. Kalau sudah, oke. Kita lihat ya jawabannya. Yang D ini kurang tepat. Yang ini juga sama ya. Ini hukuman tegas, ini juga sama. Yang jawaban yang paling tepat adalah yang B. B Bapak Ibu ya. Kita lihat jawabannya. Ya betul, B. Ini penjelasannya. Kita lanjut soal nomor 3. Seorang pemimpin dalam suatu organisasi menghadapi konflik antar anggota. Jika ingin menerapkan akhlak karimah dalam menyelesaikan masalah, tindakan yang paling tepat apa? Tindakan yang paling tepat apabila terdapat konflik. A. Memihak kepada anggota yang lebih banyak jumlah agar terjadi perpecahan. Yang B. Mengabaikan konflik dan biarkan mereka menyelesaikan sendiri. Yang C. Mengedepankan musyawarah dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Yang D. Menunjukkan kekuasaan dan memaksakan kehendak demi stabilitas organisasi. Silakan Bapak Ibu dijawab. Ini jawabannya A, B, C, dan D. Silakan. Kalau sudah, oke kita lihat ya jawabannya. Yang D ini kurang tepat. Yang B juga sama. Ini juga memihak, nggak boleh ya. Yang paling tepat adalah yang mengedepankan musyawarah. Oke. Ini jawabannya C ya. Silakan. Ini penjelasannya. Silakan Bapak Ibu dibaca. Kalau sudah, kita lanjut soal nomor 4. Salah satu tantangan dalam membentuk akhlakul karimah di era digital dan adalah maraknya ujaran kebencian dan hoax di media sosial. Sikap yang sesuai dengan akhlakul karimah dalam menghadapi hadapi hal ini adalah
A. Membalas dengan ujaran yang lebih keras kepada pihak lain agar jerak. B. Mengabaikan semua informasi tanpa peduli benar atau salah. C. Menyebarkan kembali informasi tanpa memverifikasi kebenarannya. D. Bersikap bijak dengan menyaring informasi sebelum membagikannya. Silakan Bapak Ibu dijawab. Kalau sudah, yang A ini menurut saya ini kurang tepat. Yang B juga sama, mengabaikan informasi ini kurang tepat. Menyebarkan kembali informasi tanpa verifikasi ini juga salah. Ya, yang paling tepat adalah yang D, bersikap bijak dan menyaring informasi. Oke, ini yang paling tepat ya. Yang D, yang nomor 4 Bapak Ibu. Kita lihat jawabannya ya, yang D. Itu penjelasannya silahkan dibaca dan dipahami. Soal terakhir, topik 4. Dalam Islam, akhlakul karimah tidak mencakup hubungan sesama manusia tapi juga dengan lingkungan. Contoh penerapan akhlak terhadap lingkungan adalah contoh penerapan akhlakul karimah dalam lingkungan. A. Menggunakan sumber daya alam secara berlebihan karena manusia memiliki hak atasnya. Membuang sampah sembarangan dengan alasan ada petugas kebersihan. C. Menggunakan barang secukupnya dan menjaga kelestarian alam. Yang D. Mengabaikan isu lingkungan. Silakan Bapak Ibu dijawab kira-kira mana yang tepat antara A, B, C, dan D. Sudah? Oke, kita lihat jawabannya Bu ya. Bapak Ibu, yang D ini menurut saya mengabaikan isu kurang tepat. Yang A menggunakan sumber alam secara berlebihan, ini juga kurang tepat. Oke, membuang sampah apalagi yang paling tepat adalah menggunakan barang secukupnya. Ini Bu ya, Bapak Ibu yang paling tepat yang C. Jadi jawabannya ya C ya. Oke. Topik 4 selesai, kita langsung ke topik 5 yaitu fikih kontemporer. Fikih kontemporer. Soalnya, soal pertanyaan nomor 1. Perkembangan teknologi finansial seperti wallet dan cryptocurrency menimbulkan berbagai pandangan dalam fikih kontemporer. Dalam perspektif fikih, prinsip utama yang harus diperhatikan dalam transaksi digital. Prinsip utama yang harus diperhatikan dalam transaksi digital atau elektronik. 1. A, ya A, B, C, D. Pilihannya silakan A. Kecepatan transaksi tanpa mempertimbangkan unsur-unsur halal dan haram. B. Keuntungan yang besar meskipun ada unsur garam atau ketidakjelasan. C. Kesepakatan bersama tanpa memperhatikan prinsip syariah. D. Tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir. Silakan Bapak Ibu dipilih jawabannya kira-kira yang mana yang paling tepat. Oke. Menurut saya yang A ini salah ya, kurang pas ya. Ini juga sama. Ini kurang pas. Oke. Kemudian yang ini juga kesepakatan tanpa memperhatikan prinsip syariah juga ini kurang tepat. Yang paling tepat ini yang D. Tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir. Oke, kita ini jawabannya, silakan dipahami penjelasannya. Sudah, kita lanjut soal nomor 2. Dalam dunia medis modern muncul berbagai teknologi seperti bayi tabung atau IVF. Berdasarkan fikih kontemporer, prosedur bayi tabung diperbolehkan dengan syarat. Berdasarkan fikih kontemporer, prosedur bayi tabung diperbolehkan dengan syarat. A. Dilakukan dengan donor sperma atau sel telur dari pihak lain. Yang B. Dilakukan dalam ikatan pernikahan sah antara suami dan istri. Yang C. Tidak melibatkan pihak ketiga kecuali dalam keadaan darurat. Atau D. Dapat dilakukan bebas tanpa mempertimbangkan status pernikahan. Silakan Bapak Ibu dipilih jawabannya A, B, C, atau D yang paling tepat. Kalau sudah, kita bahas. Yang A menurut saya ini kurang pas ya. Yang C juga sama, ini pihak ketiga. Waduh, ini bahaya. Yang D juga ini sama, tidak pas. Jawaban yang paling tepat adalah dilakukan dalam ikatan pernikahan atau ikatan pernikahan yang sah ya. Boleh kalau dalam fikih kontemporer. Kita langsung soal ini penjelasannya, jawaban dan penjelasannya silakan dibaca dan dipahami. Kita lanjut soal nomor 3. Dengan meningkatnya kesadaran dalam produk halal, banyak perusahaan kosmetik yang mengajukan sertifikat halal. Prinsip utama yang harus dipenuhi agar suatu kosmetik dinyatakan halal menurut fikih kontemporer adalah status halal ya dalam kosmetik menurut fikih kontemporer adalah
A. Tidak mengandung bahan najis dan haram. Yang B. Mempunyai aroma yang disukai masyarakat. Yang C. Menggunakan teknologi terbaru dalam proses produksinya. Yang D. Dipromosikan oleh tokoh terkenal agar lebih meyakinkan. Silahkan Bapak Ibu dijawab. Mana kira-kira jawabannya? A, B, atau C, atau D? Oke, kita lihat ya. Ini menurut saya ini kurang pas jawabannya. Ini juga tidak pas. Oke. Ini mengandung aroma juga kurang pas. Yang paling tepat adalah tidak mengandung najis dan haram. Karena dalam fikih itu harus ada aturannya ya. Oke. Ini jawabannya Pak. Ya A. Ini penjelasannya silahkan dibaca dan dipahami. Kalau sudah, kita langsung lanjut ke soal nomor 4. Di era digital, ibadah seperti zakat dan wakaf dilakukan dengan melalui platform online. Tantangan utama dalam fikih kontemporer terkait zakat digital adalah tantangan utama dalam fikih kontemporer terkait zakat digital apa kira-kira? A. Menentukan apakah pembayaran digital dianggap sah secara syariah. B. Menentukan jumlah zakat yang harus dibayarkan. C. Memastikan hanya orang kaya yang membayar zakat secara online. D. Menghentikan pembayaran zakat dalam bentuk konvensional. Kira-kira jawabannya apa? Nomor 3, nomor 4 ini. Oke, silahkan Bapak Ibu A, B, C, D-nya dijawab kira-kira mana yang paling tepat. Oke, kalau sudah, saya mulai ya. Oke, yang D ini kurang tepat menurut saya. Yang C juga ini sama ya. Yang D ini menentukan jumlah juga sama, karena sudah ada ditentukan jumlahnya. Yang paling tepat adalah menentukan apakah pembayaran digital dianggap sah secara syariat. Yang ini ya Bapak Ibu. Yang A ya, kita lihat jawabannya nomor 4. Yang A. Ini penjelasannya. Kalau sudah, kita lanjut ke soal terakhir, topik kelima. Banyak ulama fikih kontemporer membahas hukum transplantasi organ. Salah satu alasan utama yang membuat transplantasi organ diperbolehkan dalam Islam adalah satu syarat dibolehkannya transplantasi organ dalam Islam adalah A. Membantu meningkatkan kualitas hidup seseorang tanpa merugikan pendonor. B. Memastikan adanya keuntungan finansial bagi pendonor dan penerima. C. Memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk menjual organ tubuhnya. D. Mengutamakan donor dari keluarga terdekat tanpa mempertimbangkan kondisi medis. Kira-kira mana menurut Bapak Ibu A, B, C ini yang paling tepat? Oke. Kalau sudah, kita bahas. Oke, yang A ini, yang B, yang D menurut saya ini kurang tepat. Yang C juga sama, memberikan bagi ini kurang tepat juga. Yang B memastikan keuntungan ini apalagi. Ya, yang paling tepat inilah membantu meningkatkan kualitas hidup tanpa merugikan pendonor. Nah, yang paling tepat adalah yang A. Selesai Bapak Ibu, alhamdulillah. Topik 1 sampai topik 5 selesai. Untuk topik 6 sampai dengan topik 8 akan dilanjutkan pada video selanjutnya. Sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.